Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Indah Wahyuningtyas, CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo, dengan fasilitator Ibu Husnul Fatimah dan PP Ibu Rina Mariana Hesti. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu wawancara dengan kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Kali ini saya bersama dengan kepala sekolah saya sendiri, yaitu Ustadzah Mami, Kepala SDIT Insan Mulia Wonosobo. Assalamualaikum Ustadzah. Sehat Alhamdulillah. Matur nuwun sangat sudah meluangkan waktunya hari ini. Kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan Ustadzah sebagai kepala sekolah di sini. Kita mulai saja ya, Us. Yang pertama, Ustadzah, selama ini bagaimana Ustadzah Mami dapat mengidentifikasi kasus yang ada di sekolah, baik siswa, guru, atau dengan wali murid dan sebagainya, yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, biasanya saya melihat kasus-kasus begitu ya, kemudian dipilah-pilah mana yang memang itu ada kaitannya dengan yang seperti tadi, itu mana yang tidak, mana yang memang harus segera diselesaikan, mana yang ternyata masih bisa diselesaikan begitu dengan kasus-kasus yang ada. Nanti sudah Mami kan dulu ya, kasusnya dicek dulu Ya. Mana yang dilema etika, mana yang bujukan moral, mana yang harus segera, mana yang Masih mungkin bisa besok atau enggak. Terima kasih Ustazah. Yang kedua, selama ini bagaimana Ustazah Mami mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang ada dua kepentingan atau lebih yang sama-sama kepentingan itu sama-sama benar. Makanya Ustazah Mami mengambil keputusan yang A itu benar, yang B itu juga benar, atau bahkan mungkin lebih ya, ada banyak. Biasanya saya ini ya, membuka komunikasi dulu dengan pihak-pihak yang memang terlibat dalam masalah atau kasus itulah. Kemudian saya ajak orang dulu sejatinya seperti apa permasalahannya, kemudian nanti kita bicarakan bersama-sama, kemudian sandingkan dengan aturan yang ada. Kan kadang kita melihatnya aturannya ya benar, alasan yang punya permasalahan ya atau yang punya kasus itu ya benar, hanya kita nanti ambil jalan keluarnya bagaimana. Memang harus komunikasi Ya, terus. ya. Terus apakah komunikasi itu harus sama, misalnya saya bermasalah dengan saya atau mungkin dengan yang lain ya, Us? Awal mungkin dengan yang bersangkutan Ya. ya, awal dengan yang bersangkutan. Biasanya nanti dari cerita itu bercabang. Oh, melibatkan yang lain gitu. Tetap kami ajak bicara ya. Barangkali itu bisa menambah data lah untuk penyelesaian kasus. Tetap harus komunikasi Ya. Selama ini bagaimana langkah atau prosedur yang sudah kami ambil untuk mengambil keputusan dari sebuah kasus, Mas? Tadi kita membuka, biasanya ada ya yang langsung pihak yang berkaitan langsung dengan kasus itu kita ajak ngomong dulu seperti apa, mungkin sampai detail. Kalaupun saya merasa itu belum kepegang poinnya ya saya tanya-tanya begitu ya sampai kepegang. Misalnya harus merembet yang lain ya, yang lain pihak yang lain juga diajak ngomong bagaimana, kemudian kita sandingkan dengan aturan yang ada seperti ini. Kok sama punya kepentingan yang baik juga, aturan juga punya kepentingan yang baik, kita selesaikan bersama. Kira-kira solusi yang nantinya akan yang menguntungkan lah gitu ya untuk kedua belah pihak, untuk sekolah dan yang bersama seperti apa, kita ramu bersama, kita siap untuk melaksanakan itu. Itu memang ajak yang pertama kan komunikasi dulu, nanti baru mencari data, aturan, berarti berdasarkan pada aturan yang ada. Jadi Mami juga mengingatkan ya peraturannya seperti ini, kembalikan ke aturan yang ada. Terus menurut Ustazah Mami, hal apa saja yang menurut Ustazah Mami itu efektif untuk mengambil keputusan? Ketika ada komunikasi itu cukup efektif ya, karena yang bersangkutan kan itu dilibatkan. Yang kedua, ketika kita mau merumuskan solusi tahapannya yang mau dilakukan apa gitu,
ketika yang bersangkutan itu ikut terlibat juga kan ikut merasakan, ikut memiliki, jadi nanti ketika harus ada konsekuensi yang harus dilakukan juga siap gitu ya, siap dan paham kenapa harus melakukan itu. Menurut saya itu cukup efektif. Soalnya tahu ya, nanti kenapa kok saya hukum ini karena aturannya. Ya. Terus tantangan apa saja yang Ustazah Mami alami dalam mengambil keputusan selama ini? Sebenarnya tantangannya itu di hati ya, perasaan Iya. lebih di perasaan, karena aturannya seperti ini, misal harusnya dia itu ya dapat hukuman atau konsekuensi ini, tapi ternyata ketika kita temukan itu kok dia juga ada benarnya juga, manusiawinya kan tetap bermain ya, manusianya bermain, itu yang menjadi tantangan terbesar sebenarnya. Ada kayak apa? Hal-hal Oh manusiawi iya, yang maksudnya saya ambil ini A ini benar, tapi misalnya kayak enggak gitu ya Bu, misalnya kalau kita keluarkan kasihan mas kelas 6 kurang sidik kok orang Pak nanti juga tidak ditanyain kenapa kok dikeluarkan, kan nanti nggak dikeluarkan juga kasihan teman-teman yang lain, berarti ya terus udah Mami gimana menghadapi itu? Akhirnya kalau dengan kasus yang tadi ya, berarti si pelakunya itu juga tetap harus dalam binaan ya, dibimbing terus, yang teman-temannya juga harus rodok apa ya, kok tidak mengorbankan ya, rodok slow lah gitu dengan sikap-sikapnya dia. Jadi dua belah pihak benar jangan ada yang dirugikan. Itu memang ini misalnya yang bersalah itu diberi kayak syarat dengan tengge, terus temennya diberi penguatan. Ustazah Mami, apakah memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus atau langsung menyelesaikan di tempat? Misalnya mungkin ada kasus yang banyak deh masuk ke dalam Mami nanti menyelesaikannya setiap hari mes misalnya, atau langsung saat itu juga. Kalau jadwal khusus tidak ada, karena kadang melihat kasus itu kok ini harus segera diselesaikan ya harus hari itu juga, dia pas personilnya ada ya sudah kita komunikasi bersama. Tapi sekiranya kalau kasusnya banyak ini masih bisa yang besok ya ini yang besok, ini yang sekarang yang prioritas. Berarti ya ada suami juga ngecek ini misalnya jatuh ke rumah sakit harus sekarang, misalnya berkelahi berarti nanti dulu yang ke rumah sakit dulu mana misalnya ya nggak jadwal ya, tapi kan maksudnya contohnya seperti itu, berarti memang nggak ada jadwal ya berarti kenapa kondisional aja ya, kecuali kalau misalnya terkait dengan hal-hal yang sifatnya umum itu masuk di refleksi sekolah dan sebagainya, tetap ada ya. Itu berarti kok refleksi sekolah dari guru ya, tapi berkaitan masalah apapun boleh kasih Ustazah. Menurut Ustazah Mami, hal apa atau mungkin ada seseorang atau siapa yang bisa mempermudah Ustazah Mami mengambil keputusan Ustazah? Ini contoh ya, kalau misalnya anak berarti kan yang terdekat dengan wali kelas ya. Nah, ternyata dari wali kelas itu mengkaitkan misalnya pas pelajarannya pelajaran mapel, berarti ada guru mapel di situ, berarti kita libatkan di situ. Kalau nanti hubungannya dengan orang tua murid, berarti dengan wali kelas juga. Kalau ternyata sudah dengan luas, ya akhirnya karena kami swasta, kami bertanya ke yayasan. Nah, itu harapannya kan dengan melibatkan itu akhirnya mendapat solusi yang sebaik-baiknya. Kalau hal macam itu kan siapa ya? Siapa kan bisa wali kelas, guru mapel, yayasan, terus hal apa macam usaha bisa mempermudah? Yang mempermudah penyelesaian mengambil keputusan. Kalau misalnya tadi yang sudah di awalnya ada komunikasi, ada keterbukaan, ada semuanya rembukan bersama lah, itu yang mempermudah. Komunikasi ya, kerjasama dengan siapa aja. Ini yang terakhir Ustazah. Dari semua ya tadi yang disampaikan Ustazah Mami, komunikasi, berhubungan dengan orang lain, terus skala prioritas masalah, gitu kira-kira ada pembelajaran apa yang bisa Ustazah Mami sampaikan kepada saya terkait dengan pengambilan keputusan untuk solusi sebuah masalah? Luar biasa ya. Jadi ketika menyelesaikan masalah itu sementara kita ada aturan itu berjalan, tapi kok ini kok antara kita ada pelanggaran gitu ya. Yang jelas itu menuntut keterampilan kita ya, menuntut keterampilan kita menyelesaikan, menuntut kedewasaan kita juga, dan prosesnya itu yang lebih
yang lebih apa ya, yang lebih baik sebenarnya daripada hasil akhirnya sih insya Allah harapannya baik ya, tapi belajar yang sampai yaitu keterampilan mengasah emosional juga itu ya sampai yang jelas jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa dirugikan kita pilih seperti itu. Ini yang terakhir banget, sekolah tidak ada di sini. Seandainya nih sampai mengambil keputusan A, oke, terus ya biasalah pasti ada yang protes. Dan kira-kira kalau yang sampai gimana caranya menghadapi orang yang apa guru atau mungkin nanti wali murid yang protes langsung menghadap ke mami dia kok begini ngoten mami gimana? Ya, biasanya saya menjelaskan dulu kenapa kok aturan itu dibuat seperti itu. Sebabnya apa dulu saya jelaskan di situ. Kok ternyata dari yang bersangkutan itu masih menyampaikan ada alasan yang kekeh banget yang harus, oh ya sudah nanti kita bicarakan lagi dulu saja. Ya, enggak diulang ya, tapi sharing ya, tetap ditampung lah gitu, tidak langsung diulang. Matur nuwun sangat Ustazah, sudah demikian pertanyaan-pertanyaan saya, mohon maaf sekali kenapa mengambil waktunya Ustazah Fani. Terima kasih sudah ada pencerahan lah, nanti ternyata kepala sekolah itu memang mengerikan. Ya nggak mengerikan sih, tapi saya bayangnya mengambil keputusan ini ya nanti gitu mesti gitu ya Bu ya. Matur nuwun sangat, semoga sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Endah Wahyuni Tias, CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Kali ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu wawancara dengan kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Kali ini saya bersama dengan kepala sekolah SMP IT Insan Mulia Wonosobo, Ustazah Liza. Selamat pagi Ustazah. Sehat Ustazah? Mohon maaf mengambil waktunya sebentar untuk sedikit bertanya pengalaman Ustazah Liza. Bisa kita mulai saja ya Us? Yang pertama Ustazah, saya ingin bertanya sebagai kepala sekolah setelah sekian tahun ya Us, bagaimana Ustazah Liza mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terkait dengan kondisi sekolah seperti di Wonosobo, memang saya juga melakukan pengamatan, juga melakukan interaksi dengan guru, dengan siswa, dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan sekolah, dan ada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Dan yang saya lakukan, itu saya lakukan namanya observasi saja ya, yaitu pengamatan itu tadi, pengamatan kondisi terkait dengan keseharian. Kan ada kasus ya, ada kasus yang disampaikan akan kita identifikasi. Kemudian yang kedua dari kita interaksi ngobrol dengan guru, dengan siswa dan murid, itu akan kita identifikasi kalau ternyata itu berkaitan dengan nilai kebajikan, berkaitan dengan dua nilai atau lebih yang memang menjadi benturan di dalam kegiatan pembelajaran itu, yang kita identifikasikan sebagai dilema etika. Ketika itu sudah jelas, artinya antara kebenaran dengan tidaknya itu sudah jelas, berarti termasuk rujukan. Nanti Bu Liza pengamatan ya, melakukan interaksi, pengamatan sehingga tahu kasus yang muncul itu termasuk kasus yang apa. Selanjutnya Ustazah, bagaimana Ustazah Liza menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada kepentingan yang sama-sama benar. Kadang kan suka seperti itu ya, misalnya kita mengambil keputusan ayah benar, keputusan beliau kayaknya benar, terus gimana nih Ustazah menghadapi situasi seperti itu?
terkait dengan kasus yang memang di sekolah itu memang sebenarnya tidak hanya dua kepentingan, sadar banyak banyak ya, terus. iya, dan sebenarnya panduan kita pengambilan kebijakan itu dengan kebijakan sekolah yang sudah ada itu menjadi panduan kami di dalam mengambil keputusan, baik itu berkaitan dengan guru, kalau siswa berarti berkaitan dengan kebijakan di siswa atau lain atau dengan instansi terkait. Namun dalam pelaksanaannya ada tidak serta-merta kebijakan itu harus berlaku seperti itu, apalagi Fleksibel ya, apalagi ketika benturan-benturan nilai-nilainya itu besar. Maka yang pertama kita lihat pemanfaatannya itu. Kalau memang kemanfaatannya itu lebih besar, baik itu untuk semua pihak ya, maka kita ambil di situ paling bermanfaat yang mana. Ketika berbenturan dengan banyak kepentingan juga kita pasti putuskan yang paling bermanfaat bagi semuanya. Dan itu ternyata tidak mudah ya, karena semua punya kepentingan sehingga kita dengan menggunakan panduan kebijakan sekolah, baik itu aturan-aturan yang berlaku terkait dengan guru ataupun dengan siswa. Nah, kemudian ketika itu memang harus kita komunikasikan dengan pihak yang bersangkutan, berarti kita harus ada komunikasi kevalitan sebuah informasi gitu. Misalnya ada informasi seperti A, ada informasi B gitu ya, kan kita cari yang paling valid yang mana. Nah, nanti akan kita fokuskan untuk pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang itu sebenarnya melibatkan banyak pihak ya. Yang jelas panduannya adalah itu tadi ada kebajikan yang Sesuai dengan sesuai. Jadi memang tidak mungkin tidak ada komunikasi ya Ustaz. Dan kita juga sistemnya kekeluargaan ya karena di sekolah juga bisa satu keluarga. Ketika permasalahannya itu berkaitan dengan yang memang tidak ada diaturan ya. Seandainya nih Ustazah Liza ada masalah, terus Ustazah sudah tahu mungkin masalahnya, apakah masalahnya dilema etika atau rujukan moral, terus langkah apa yang Ustazah Liza ambil untuk mengambil keputusan atau untuk menyelesaikan masalah tersebut? Apa yang diambil prosedurnya ya. Prosedur yang pertama kita identifikasi permasalahan itu sesuai dengan aturan yang berjalan di sekolah kita. Dan dari pengajuan yang di sekolah kita. Kemudian yang kedua konfirmasi tentu ya masih dengan pihak sekolah yang terlibat. Jika permasalahan itu masalah siswa ya kita tentu komunikasi dengan guru kita. Kalau datang dengan guru tentu antara sekolah dengan pihak yayasan. Kalau permasalahannya itu permasalahan biasa ya jadi sekolah-sekolah dengan guru lain yang berikut. Kalau permasalahan terkait dengan instansi tentu kita komunikasi antara sekolah dengan tim kolegialitas, dengan perpustakaan, guru, atau mungkin sapras, atau yang media juga. Nah, terkait dengan permasalahan itu kita juga harapannya segera ya, ketika pengambilan itu agar tidak meluas atau tertunda, terutama permasalahan yang kompleks yang nanti berkaitan dengan dengan harus segera diselesaikan itu kan. Berarti memang sebagai kepala sekolah Ustazah Liza harus benar-benar bisa tahu dulu ya masalahnya apa, baru nanti dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang sekiranya terlibat, terus baru nanti dicari solusi yang terbaik. Terima kasih Ustazah. Terus menurut Ustazah Liza, apakah selama ini Anda anggap efektif atau hal apa saja yang menurut Ustazah Liza efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika yang ada di sekolah? Jadi halnya efektif itu apa saja? Efektifnya terkait dengan pengambilan keputusan yang pertama terkait dengan waktu ya. Jadi permasalahan itu masih kita katakan permasalahan yang segera
Lalu setelah diambil keputusan dan permasalahan yang bisa tunda kalau yang melanggar segera ya. Kemudian yang kedua, berikutnya itu melibatkan pihak terkait, itu tidak saya lakukan sendiri. Karena tentu permasalahan kontrak ya usus sekolah itu hingga pihak yang terlibat ya kita ajak untuk komunikasi. Kita ambil yang keputusan yang itu memang sesuai dengan nilai kebajikan yang ada di sekolah. Jadi harus skala prioritas ya, mana yang sekiranya masalah yang harus sudah diselesaikan yang Ustazah Liza, walaupun itu masalahnya mungkin datangnya belakangan maten Yesus langsung gitu. Nanti ada yang mungkin masih harus menunggu pihak lain, mungkin bisa besok, atau yang harus sekarang ya harus sekarang. Terima kasih Ustazah. Jadi ada sedikit gambaran. Selanjutnya Ustazah, apakah Ustazah Liza itu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus, atau langsung menyelesaikan, misalnya kasusnya jadi sekarang, masih mungkin kasus nggak mungkin mungkin Ustazah Liza jadwalnya setiap hari Rabu, nanti saya adakan pemanggilan, mungkin siswa yang pemanggilan siswa atau pemanggilan guru, atau saat itu juga ada masalah yang masuk Ustazah Liza langsung selesaikan satu-satu, atau gimana Ustazah? Terkait dengan jadwal, sebenarnya kita ada jadwal rutin rapat juga, dan itu juga merupakan waktu guru untuk menyelesaikan permasalahan kita. Itu biasanya permasalahan yang bisa menunggu gitu misalnya ketika permasalahan itu kasus harus segera, misalnya berkaitan dengan keselamatan atau mungkin nama baik atau yang berkaitan dengan segera itu, nah itu biasanya tidak menunggu jadwal, langsung tersampaikan oleh guru atau siswa, kemudian segera diambil keputusan. Nanti sesuai ya yang menyangkut keselamatan nama baik harus segera diselesaikan. Masalah yang bisa menunggu ya ada jadwal sendiri. Setiap hari apa itu Ustazah? Kita harinya Rabu pagi. Nanti ada yang terjadwal, ada yang langsung langsung diselesaikan. Biasanya hal yang terjadwal itu terkait dengan evaluasi pembelajaran di sekolah atau sekolah. Ada kasus anak yang mungkin dari guru itu sendiri mereka terlihat tidak harus saat itu, misalnya kejadian anak ya, nah itu ada yang kadang ini langsung laporan kita selesaikan dengan yang bisa langsung. Tapi tidak misalnya kasus anak agak ringan gitu, biasanya kesampaiannya bilang bisa menunggu menurut Ustazah Liza, selama ini ada nggak sih hal yang mempermudah atau membantu Ustazah Liza menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan dalam kasus dilema etika itu? Mempermudah ya. Yeah. Yang mempermudah itu bisa untuk melibatkan pihak yang memang pihak yang lain ya. Ketika permasalahan itu berkaitan dengan misalnya wali murid ya, kita kan sudah punya wadah pengurus BMK komite, nah itu yang kita juga komunikasi. Kalau yang berkaitan dengan dulu kita punya wadah kolegial, dari itu dari kepala sekolah sampai pimpinan wakil kepala sekolah, itu kita melakukan sharing. Kalau yang siswa juga ada buka wali siswa itu yang mempermudah bagi saya, sehingga pengambilan keputusan itu tidak hanya dari sisi sudut pandang saya tapi dari masyarakat yang dapat kemudian melibatkan, kemudian tentu ada standar yaitu ada standar yang digunakan. Nah itu standar itu kita tetap menggunakan panduan aturan sekolah yang jelas, meskipun itu nanti juga mengikuti kondisi perkembangan di lapangan, karena tidak semua yang berlaku itu ketika berkaitan dengan dilema etika itu kemudian berlaku seperti itu. Kita juga ada kebijakan yang muncul setelah pembahasan hukum. Berarti malah jadi memunculkan pertanyaan baru nih Ustazah. Berarti Ustazah Liza itu kalau ada masalah, misalnya masalah yang menuntut Ustazah Liza untuk mengambil keputusan itu, berarti sharing dulu ya, sharing dengan pihak yang misalnya dengan siswa, yang dengan guru atau dengan maka kesiswaan mungkin gitu.
dan bisa kayak ini benar atau misalnya seperti itu nih nanti nah itu nanti Ustaz Liza mengambil keputusannya kan nggak berat ngoten deh waktu nomor Terus itu juga ada yang segera ya, Us. Ada yang Ustaz Liza langsung sendiri ya, ngoten deh. yang segera itu misalnya ada yang berkaitan keselamatan kan kita nggak bisa Iya. konsul langsung ya, tapi ya Bisa langsung panggil ambulan ya, ngoten deh. cuma mereka dilibatkan dalam tekniknya, misalnya Pak, sebenarnya ini Nanti Ustaz Liza langsung tes jadi saya paham oh ya selama ini saya mikirnya jadi kepala sekolah ngeri ya Bu sekolah ngeri lah maksudnya kayak tadi lo ngambil keputusan kan mesti ada yang itu keputusannya kayak ini orang yang ngoten kan berarti memang kayak berat ngoten kan ada beratnya tapi ada tidaknya mesti ada itunya ya Bu karena dari sisi waktu ternyata kepala sekolah itu tidak setiap minggu itu karena dia punya kan deh tanggung jawabnya itu yang ngeri Bu jam mengajarnya juga biasanya penuh ya ini yang terakhir Ustazah dari semua hal yang telah Ustazah Liza sampaikan tadi kira-kira apa yang Ustazah Liza bisa petik bisa ambil dari pengalaman selama ini menjadi kepala sekolah dan mengambil keputusan dalam masalah dilema etika Ustazah pengalaman dari apa yang dilakukan dengan lain keputusan yang pertama bisa belajar dengan yang lain karena ternyata beragam ya apalagi keputusan itu diambil tidak semua orang itu punya semangat ada yang pasti ada yang tidak ada yang suka ada yang tidak ada yang mau ada yang tidak jadi yang saya di situ sehingga bisa mengetahui beragam ketika guru ya siswa gitu wali murid nah dari situ kemudian belajarnya pertama yang kedua saya juga bisa mengevaluasi diri ya dengan pola komunikasi kemudian apa ya ketika mengambil kebijakan itu apa ya yang cenderung teman-teman itu kemanfaatan apa yang bisa bersama-sama menjadi kepentingan bersama itu ya juga menjadi bagian dari apa ya pertimbangan ketika mengambil kemudian juga bisa juga memetakan tugas teman-teman karena setelah tahu kemampuan teman-teman karakter teman-teman kemudian kita juga bisa mengatakan ketika ada tugas amanah ini berarti teman-teman ketika ada terus tahu sifatnya kan deh sifatnya kemampuannya kemudian juga ya tidak ada yang sempurna ya pun semuanya itu ketika sudah diputuskan pun kira-kira sudah menjadi keputusan terbaik pun ternyata juga ada evaluasi alhamdulillah ketika keputusan itu bisa baik efeknya kemudian ada perubahan-perubahan pada sekolah atau orang yang misalnya atau teman atau Islam tapi ketika belum dilakukan itu menjadi proses yang harus dilakukan tapi berarti harus sering-sering evaluasi karena keputusan itu ya bukan keputusan yang sempurna ya jadi ada yang sempurna refleksi juga perlu dilakukan terutama saya sendiri secara sebagian masih harus dilakukan dapat tahu bahwa kekurangan-kekurangan itu ya jangan terjadi ini malah satu yang terakhir banget Us seandainya ya Ustazah Liza mengambil keputusan ini jadi disampaikan guru-guru ngoten kan ada yang nggak suka ada yang terus Ustazah Liza itu gimana Us menanggapi orang itu kan mungkin orangnya menunggu Ustazah Us ini kok keputusannya kayak gini ngoten Ustazah Liza yang pertama kita biasanya sudah ada maksudnya pimpinan itu kan sudah ada sisi bahwa ketika diambil keputusan itu memang ada yang pasti ada yang tahu ada yang enggak ada yang suka dan tidak ada yang itu ada yang tidak nah ini sudah ada itu sudah ada sinyal kayak gitu nah itu ketika kemudian dikeluarkan ternyata ada yang keberatan nah kita kan punya keberatannya kenapa ya kita keberatannya kenapa memang kondisinya dia betul-betul tidak support kemudian melakukan amanah itu ya kita
pertimbangkan. Tapi selama ada alasannya pasti akan harus. Meskipun kadang ya ada yang alasannya tidak pas ya, nah, alasannya tidak pas dan kita juga lihat dia punya kemampuan di situ, ya coba di mana itu sudah dilakukan bahwa dia punya kemampuan, apa juga membutuhkan, jadi tidak ada apa ya kelebihan yang besar. Tapi kalau itu memang sudah tidak mungkin ya diamankan. Meskipun itu alternatif terakhir ya. Berarti maksudnya jenengan sebagai kepala sekolah masih tarik ulur ngoten nggih, masih mencoba ngoten. Terbagi dari sih ya, waktu harus segera diambil keputusan itu, ketika keputusan harus segera diambil dan yang bersangkutan masih wajib mundur ya kita alihkan karena kan harus segera diambil ya. Ya saya pengalaman dari situ memang satu mungkin ya mungkin mesti ada ini ya namanya mungkin coaching ya. Oke. Coaching dari guru sehingga Gali ya, ini masalahnya itu kita ketahui kenapa saya masih sisi yang harus saya kembangkan juga di sini memotivasi meskipun biasanya begitu ya kalau nggak mau jadi kita sekarang kan di daerah bulat ya kita tapi kan ada usaha ya Bu. Kayaknya saya langsung ngetok. saya harus saya juga sedang belajar Sama Saudara Liza, matur nuwun sangat. Saya jadi tercerahkan sekali bahwa intinya nek kepala sekolah itu memang harus mau terbuka ya Bu ya, harus mau selain terbuka juga harus mau berkomunikasi dengan siapa aja nanti biar agar lebih mudah dalam menyelesaikan masalah pengambilan keputusan. Untuk Ustazah, matur nuwun sangat sangat bermanfaat sekali. Semoga semakin sukses, semakin sehat Ustazah Liza. kita juga ya Matur nuwun Ustazah.